Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perumusan Indikator dan Tujuan Pembelajaran. Adapun makalah ini yang beranggotakan yang pertama Siti Rania Nur Ajijah, Rismatunisa Fitri, Muhammad Fikri, Anindya Nopianti, Nur Laila Latifah, dan Nur Ajijah. Saya Nur Laila Latifah akan menjelaskan apa pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator itu sebagai penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di indikator ini ada pun yang dapat dikembangkan. Yang pertama, karakter peserta didik. Kedua, mata pelajaran. Ketiga, satuan pendidik, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi indikator. Itu ada 4 fungsi. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Artinya, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Artinya, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Artinya, bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Lalu fungsi yang terakhir adalah pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Artinya, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Oke, next. Ada jenis-jenis indikator yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu indikator pendidikan. Nah, indikator pendidikan merupakan salah satu bentuk indikator yang dijumpai pada semua instansi pendidikan. Oke, lanjut yang kedua, indikator kerja. Nah, indikator kerja adalah sebagai tolak ukur para karyawan dalam menjaga kualitas pekerjaan sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan. Oke, yang terakhir itu indikator penelitian. Nah, indikator dalam penelitian biasanya digunakan dalam bidang bisnis, seperti indikator yang dapat diaplikasikan untuk penelitian yaitu indikator asam basa. Oke, terima kasih. Saya Nur Alijah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi, langkah-langkah dalam merumuskan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD yang telah dirumuskan atau dikembangkan sebelumnya. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran keragaman kompetensi siswa dan potensi siswa. Yang ketiga, menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. Dan yang terakhir, penggunaan kata-kata operasional dalam rumusan SK dan KD di atas biasanya dikembangkan dengan menggunakan level-level kompetensi yang relevan. Artinya, pengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi yang sesuai dengan tendensi perumusan SK dan KD. Sekian, terima kasih. Baiklah, berikutnya adalah poin yang pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Tujuan pembelajaran itu merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pertanyaan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri siswa, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya dan macam-macam tujuan pembelajaran. Nilai tujuan dalam pembelajaran yang pertama,
Tujuan pembelajaran memusatkan serta membimbing aktivitas guru serta siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran membagikan motivasi kepada guru serta siswa sehingga pengajaran berlangsung lebih kilat, efektif, serta lebih membagikan mungkin buat sukses. Yang ketiga, tujuan pembelajaran membagikan panduan serta petunjuk untuk guru dalam merancang pendidikan dalam rangka memilah serta memastikan tata cara serta perlengkapan mengajar ataupun menyediakan area belajar untuk siswa. Kemudian yang terakhir, ada tujuan pembelajaran berarti dijadikan bagaikan dasar dalam penilaian hasil belajar. Dalam makna pengajaran dinilai sukses apabila siswa sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tingkat-tingkat tujuan pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran nasional. Tujuan pembelajaran nasional ialah tujuan universal yang hendak dicapai oleh segala bangsa Indonesia, serta merupakan rumusan dari kualifikasi terjadinya perilaku masyarakat negeri yang dicita-citakan bersama. Tujuan ini ialah tujuan jangka panjang, serta sangat luas yang jadi pedoman dari seluruh kegiatan maupun usaha pembelajaran di negeri kita. Keahlian lulusan suatu jenjang pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran nasional bisa dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, aspek pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, aspek keterampilan atau psikomotorik. Yang ketiga, aspek perilaku atau afektif. Yang kedua, ada tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan pembelajaran secara formal diformulasikan oleh lembaga-lembaga pembelajaran. Oleh sebab itu, tujuan institusional kerap diucap pula dengan tujuan lembaga ataupun tujuan sekolah. Tujuan ini mencerminkan harapan yang mau dicapai lewat pembelajaran pada jenjang ataupun tipe sekolah tertentu. Selanjutnya, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yakni tujuan yang diformulasikan secara formal pada aktivitas kurikuler yang terdapat pada lembaga pembelajaran. Tujuan kurikuler lebih mengacu kepada mata pelajaran, tetapi dibedakan cocok dengan jenjang pendidikannya. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan yang hendak dicapai oleh masing-masing bidang riset, yang merupakan rincian dari tujuan institusional. Tujuan kurikuler menggambarkan wujud pengetahuan, keahlian, serta perilaku yang berhubungan dengan mata pelajaran dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Tujuan ini jadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa sehabis mempelajari mata pelajaran tersebut pada jenjang pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ialah tujuan yang hendak dicapai seusai proses pengajaran. Tujuan ini diucap pula dengan tujuan pendidikan. Tujuan instruksional menggambarkan wujud tingkah laku ataupun keahlian yang diharapkan bisa dipunyai siswa setelah proses pendidikan. Sekian, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.